Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Firmansyah Soekarno Putra dengan NIM 245211286. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang supply demand dan aggregate supply demand. Yang pertama adalah supply atau penawaran, adalah jumlah barang atau jasa yang produsen bersedia dan mampu tawarkan kepada berbagai tingkat harga selama periode tertentu, di mana produsen cenderung menyediakan lebih banyak barang saat harga tinggi dan sebaliknya menawarkan lebih sedikit saat harga rendah. Hukum penawaran menjelaskan adanya hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga kenaikan harga akan meningkatkan jumlah penawaran, sementara penurunan harga akan menguranginya, dengan asumsi faktor-faktor lain seperti biaya produksi dan teknologi tetap konstan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang. Yang pertama, harga barang itu sendiri, biaya produksi, kemajuan teknologi, harga barang lain yang berkaitan, ekspektasi harga masa depan, jumlah produsen, kebijakan pemerintah, dan yang terakhir kondisi alam. Selanjutnya, kurva penawaran. Kurva ini menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Nah, kurva ini biasanya miring ke atas dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa saat harga naik, jumlah yang ditawarkan juga meningkat. Selanjutnya, demand atau permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga, di mana hukum permintaan menyatakan bahwa terdapat hubungan terbalik antara harga dan jumlah yang diminta, sehingga jika harga barang naik, jumlah permintaan akan turun, dan sebaliknya, jika harga turun, permintaan akan meningkat. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Yang pertama, harga barang itu sendiri, harga barang substitusi dan komplementer, penghasilan konsumen, selera dan preferensi, faktor demografi seperti jumlah penduduk, dan yang terakhir ekspektasi harga masa depan. Nah, ini adalah kurva permintaan. Kurva permintaan menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Nah, kurva ini biasanya miring ke bawah dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa saat harga turun, jumlah yang diminta meningkat. Selanjutnya adalah aggregate demand. Permintaan agregat adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh semua orang dan pihak dalam suatu negara, termasuk warga negara asing, selama periode waktu tertentu. Permintaan ini berasal dari berbagai kelompok seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan pelaku ekonomi lainnya. Singkatnya, permintaan agregat menunjukkan seberapa besar kebutuhan seluruh perekonomian terhadap barang dan jasa. Nah, ini adalah kurva agregat demand. Pengetahuan tentang model ekonomi makro ini membantu membedakan antara fluktuasi ekonomi jangka pendek dan memahami bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi fluktuasi tersebut. Kurva AD di samping menggambarkan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang diminta dan tingkat harga agregat dalam skenario di mana, kecuali tingkat harga P dan tingkat produksi agregat atau PDB RIIL Y, semua faktor lainnya tetap tidak berubah. Nah, grafik di samping ini menunjukkan jumlah produk yang bersedia dibeli konsumen pada setiap tingkat biaya. Selanjutnya, atau yang terakhir, adalah aggregate supply.
Aggregate supply atau penawaran agregat adalah konsep dalam ekonomi makro yang menggambarkan jumlah total barang dan jasa yang ditawarkan oleh semua produsen atau perusahaan dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga selama suatu periode waktu tertentu. Penawaran agregat mencerminkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi dan ditawarkan dalam suatu perekonomian. Nah, ini adalah salah satu bentuk kurva agregat supply. Sekian dari saya. Jika ada salah kata dan mungkin kurang sempurna, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.